saya Rahmi Fitri, saya seorang dokter umum di instansi salah satu klinik swasta di Kota Pekanbaru. Oke, mengenai pembahasan kebangsaan itu kalau menurut saya ya itu sudut pandang ya. Sudut pandang itu yang berdasarkan dari diri kita, atas kesadaran diri kita gimana kita bersikap terhadap ya bangsa dan negara kita, baik itu kesadaran kita untuk pengembangan atau terhadap lingkungan sebagai komponen dalam suatu negara tersebut, gimana kita untuk menindaki atau menyikapi gimana bangsa dan bernegara dalam lingkungan kita dalam keseharian. Kalau bela negara itu sih merupakan suatu sikap ya, tindakan kita sebagai selaku warga negara tersebut untuk membela maksud itu mempunyai andil untuk gimana perkembangan serta kelestarian negara kita ini terhadap kesadaran kita perlu untuk kemajuan gimana NKRI ini ke depannya. Kalau mengenai aksi bela negara sih dalam gimana kita bersikap ya membela negara, yang pertama ya mempertahankan serta bela negara kita terhadap gimana ancaman terhadap negara dari luar. Kemudian juga kita juga berperan dalam misalnya mengikuti peraturan tata tertib yang telah dibikin oleh bagian pusat atau pemerintahan. Kemudian juga kita juga menjaga serta melestarikan gimana lingkungan kehidupan kita, baik itu dari segi kebersihan lingkungan serta rasa aman tentram terhadap dari serangan dari yang luar. Itu sih kalau menurut saya. Untuk cara kita selaku warga negara untuk mencintai negara kita ya kita kan tahu negara kita ini emang banyak ya cakupannya, sumber daya alam emang cakupan luas. Juga negara kita juga terkenal akan negara kemaritiman itu tuh kan bagus ya, dari objek wisata kayak laut, pantai segala macamnya itu aksi kita salah satunya untuk menjaga kelestariannya itu dengan menjaga kebersihan, melindungi populasinya. Kemudian juga dengan negara kita juga bagus ya dalam hal memproduksi segala hal, baik itu bahan pangan, papan juga, sandang juga. Nah, kita ya bagusnya juga ikut melestarikan dengan mengkonsumsi segala hal produksi yang ada dalam negara kita ini. Isu ya yang menjadi ancaman terhadap negara kita ini ya seperti ya sekarang zaman-zaman global ya, globalisasi. Ya kita juga harus lebih selektif dan mendengarkan, memilah itu antara kabar-kabar mana yang memang betulan fakta sama yang sekedar hoax gitu kan. Kita juga harus ya pandainya emang ya lebih bersikap, pandai ngambil tindakan untuk terhadap pemberitaan yang di luar sana gitu kan. Nah kemudian juga ancamannya dari segi ideologi atau dari ideologi yang misalnya kayak pemberontakan gitu. Nah pemberontakan kayak misalnya di Papua sekarang juga lagi heboh ya, pemberontakan yang sampai menewaskan dari angkatan kita. Kemudian juga masalah yang ini pasar bebas. Kalau dari ditilik betul sih, kalau pasar bebas itu emang bagus sih sebetulnya kalau seandainya kita emang welcome untuk itu, maksudnya untuk siap kita untuk adanya pasar bebas kayak gitu. Cuma kan kalau seandainya kita nggak siap kan itu ya kayak gimana, pasar bebas kan itu sifatnya emang internasional ya. Yang pertama kita harus siap juga dalam segi bahasanya juga, hasil produksi kita. Kalau seandainya hasil produksi kita sama kitanya sendiri siap sebagai produktor gitu untuk hasil mengembangkan hasil dari produksi kita ya bisa. Tapi kalau seandainya nggak siap atau nanti emang nggak layak atau emang agak kurang siap terhadap pemasaran tersebut ya kita juga nggak bisa ini untuk lebih majunya dalam tindakan tersebut. Kemudian untuk cara mengatasinya terhadap ancaman tadi ya pertama misalnya dari segi pemberitaan yang kayak globalisasi sama ideologi itu kan kita harus sebetulnya kita tahu diri kita itu sebagai warga negara, harusnya kita emang harus lebih menanamkan lagi jiwa nasionalisme kita terhadap negara itu kayak gimana ya, dengan cara ya pandai-pandai aja kita memilah gimana yang terjadi, jangan sampai terbawa ikut-ikutan gitu ya berita yang jelas nanti yang bisa berdampak negatif terhadap negara, nanti malah kita ikutan kayak gitu kan bagusnya nanti efeknya juga nggak bagus terhadap kita selaku warga negara dan terhadap negara kita.
Kemudian juga kayak misalnya untuk mengatasi dari segi ekonomi yang pemasaran bebas itu, ya seharusnya sih kita akan lebih um, um, istilahnya kayak misalnya kayak bagus gitu ya dalam menghasilkannya. Misalnya kita emang harus lebih produktif lagi, karena jiwa kita tuh emang harus lebih ditanamkan lagi, dipupuk lagi. Itu gimana yang untuk hasil produksi yang lebih bagus, agar para konsumennya itu tuh nggak lebih melirik pasar luar ketimbang pasaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang saya mau mewawancarai seorang anak. Siapa namanya, Dek? Hah? Naila Siapa? Naila Syafia. Oh, Naila Safia. Oke, umur berapa, Dek? 13. Kalau sekarang kerja lagi. Sekolah di mana? SMP Calmanar. SMP Manar. Kamu pakai kosmetik ya? Enggak. Oke. Oke. Gini Naila, kamu nanya, apa sih makna wawasan kebangsaan serta bela negara menurut kamu? Wawasan kebangsaan adalah bagaimana cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, dan harus mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, udah. Terus, apa sih aksi bela negara seperti apa yang kamu pernah lakukan? Belajar dengan giat, taat pada peraturan yang dibuat oleh sekolah. Oh, bagus-bagus, pintar kamu ya. Terus, iya dong. Bagaimana cara kamu mencintai Indonesia? Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, patuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tidak menyebarkan hoax. Bangga pada negara Indonesia, menikmati keindahan alam Indonesia. Oh, bagus-bagus, hebat kamu ya. Terus, iya dong, hebat. Menurut kamu apa aja sih isu yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia? Terorisme yang bisa merusak negara Indonesia. Narkotika dapat merusak tubuh kita sendiri. Hebat, kamu udah pandai begitu ya. Terus menurutmu solusi apa buat menghadapi ancaman-ancaman tersebut? Mendamaikan perkelahian teman ketika ada yang berkelahi, meningkatkan rasa nasionalisme, jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Oke, kayaknya itu aja sih Naila. Terima kasih ya sudah jawab pertanyaan ya, Om. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Wijaya. Saya adalah salah seorang pengurus pada Persatuan Drum Band Indonesia, khususnya wilayah Kota Sibolga. Di sini saya mendapatkan 5 pertanyaan dan saya akan coba menjawabnya menurut pendapat saya tentunya. Yang pertama, apa makna wawasan kebangsaan menurut saya? Tentunya maknanya adalah kita lebih mencintai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia telah lama dijajah oleh bangsa asing. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda ya memberikan sumbangsi dalam hal ide serta pikiran, khususnya nanti kepada generasi berikutnya, para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia dan terkhususnya untuk wilayah Kota Sibolga sendiri. Yang kedua, sebagai seorang guru, apa aksi bela negara yang pernah Ibu lakukan? Nah, aksi bela negara yang pernah dilakukan adalah memberikan pengajaran tentang hal kedisiplinan kepada siswa dan siswi, khususnya ini yang pernah kita lakukan pada saat pelaksanaan upacara yang setiap hari Seninnya kita laksanakan. Dan tentunya ini memerlukan pelatihan
agar bisa tampil maksimal pada hari H nantinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencintai Indonesia? Ya, cara mencintai Indonesia tentunya dengan memberikan ilmu serta pengetahuan secara tulus dan ikhlas kepada siswa dan siswi, anak-anak muda, generasi muda, penerus bangsa yang nantinya akan menjadi sumber daripada pikiran serta ide khususnya bagi negara Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, apa isu yang saat ini mengancam negara Indonesia? Kalau menurut pendapat saya, isu yang lagi mengancam pada saat ini adalah tentang terorisme, di mana kita ketahui bahwasanya banyak sekali aksi-aksi bom yang sering terjadi di pemberitaan, dan tentunya ini perlu menjadi perlu menjadi suatu perhatian bagi pemerintah negara kita dalam hal memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kota Sibolga sendiri. Kemudian bagaimana kira-kira solusi yang kita lakukan? Tentunya solusi yang kita lakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada anak-anak generasi kita bahwasanya mereka adalah generasi penerus bangsa dan mereka adalah yang melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa. Jadi kita berikan semacam pembelajaran kepada mereka agar mereka lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan rasa untuk mendapatkan sesuatu itu lebih maksimal lagi tentunya. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan kesimpulan akhir dari interview kami ke narasumber kami yang berbeda generasi dan lapisan. Yang pertama adalah mereka semuanya sudah paham apa itu dan pengertian wawasan kebangsaan dan bela negara, dan mampu menjelaskan pengertiannya dengan bahasanya dan sudut pandangnya masing-masing. Yang kedua, mereka juga secara tanpa sadar telah melaksanakan aksi bela negara dikarenakan profesi dan kegiatannya masing-masing. Misalkan pelajar bertugas belajar dengan giat dan mengikuti aturan sekolah. Seorang polisi mengayomi dan menjaga ketentraman masyarakat. Dan seorang ketua memberikan reward kepada anggotanya yang disiplin, dan lain-lain. Dan mereka juga paham contoh bahaya apa saja bahaya yang bisa mengancam negara Indonesia, seperti terorisme, narkoba, bahkan AFTA, ASEAN Free Trade, dan mereka sudah tahu apa solusinya. Demikianlah kesimpulan akhir dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat memberi gambaran bagaimana cara kita dalam membela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.